أول ما شنو هذا أنا كأنه هون الانفجار، ما نعرفان شو هاد. هون 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 شو هاد يا لطيف؟ ليكو هون. Julukan negara paling bejat di muka bumi memang layak disematkan kepada Israel. Negeri Zionis terus berbuat kerusakan di atas muka bumi yang bisa memantik perang besar. Setelah membombardir Gaza dan Lebanon, militer Zionis secara tiba-tiba menyerang pangkalan udara Abu al-Duhur, Suriah. Benjamin Netanyahu tak pernah sadar jika serangannya merupakan sebuah blunder besar. Amerika Serikat langsung mengecam keras tindakan sembrono Zionis. Melalui Tomberek, serangan ke Suriah sepatutnya tidak dilakukan yang bisa menambah ketidakstabilan kawasan. Kecaman ini sangat keras dilantangkan Duta Besar Amerika lantaran Israel sengaja mengganggu hubungan harmonisnya dengan Turki. Layaknya setan pengadu domba, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan ke Suriah merupakan awal perang Israel melawan rezim Recep Tayyip Erdogan. Akankah Israel mampu bertahan jika Amerika berada di pihak Turki? Apakah serangan ini hanya gertakan sambal agar Amerika bisa memutus hubungannya dengan Turki? Cetak gol, coba merangkum, Israel cari gara-gara, serang Suriah, memicu kemarahan Donald Trump dan Erdogan sebagai berikut. Israel cari gara-gara tiba-tiba serang pangkalan udara Suriah. Jika ada perlombaan negara paling kejam di dunia, mungkin Israel sudah dipastikan juara. Kebengisan Zionis di kawasan Timur Tengah masih terus berlanjut hingga saat ini. Teror brutal yang dilancarkan Israel kali ini tak hanya menyasar Gaza dan Lebanon. Negeri Zionis kembali mencari masalah dengan menyerbu negara sekitar seperti Suriah. Ya, kamu tidak salah dengar. Israel baru saja menggempur Suriah, tepatnya di pangkalan udara Abu al-Duhur. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi hingga memicu ledakan. Zionis terus melancarkan serangan demi serangan berlangsung hingga malam hari. Berdasarkan laporan dari media pemerintah Suriah, Israel menyerang pangkalan udara Abu al-Duhur menggunakan jet tempur. Jet-jet ini ditugaskan membombardir area landasan pacu. Tak cuma itu, fasilitas gedung penyimpanan amunisi juga nggak luput dari serangan Zionis. Setelah menyerang pangkalan udara, jet-jet tempur Zionis terus berseliweran di langit Suriah. Seolah merasa tak bersalah karena telah menebar teror, pilot jet tempur Zionis justru merayakan. Mereka terlihat bahagia karena misi penghancuran pangkalan udara Suriah telah sukses.
Jika dilihat dari citra satelit, pangkalan udara di wilayah barat Suriah ini mengalami kerusakan total. Sontak saja serangan Israel ke kawasan Suriah membuat ketakutan rakyat sekitar. Ledakan besar di tengah keheningan kembali membuat warga Suriah mengalami trauma berat. Terlebih lagi kawasan Suriah sudah damai tentram sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Mantan Presiden Suriah itu menjadi dalang di balik peperangan yang terjadi selama bertahun-tahun. Bashar al-Assad telah membuat ribuan rakyat Suriah menderita hebat. Bashar diduga kuat telah membunuh jutaan rakyat yang tak bersalah dengan sangat keji. Kekuasaan dinasti keluarga Assad yang berlangsung lebih dari 50 tahun dipandang sebagai kediktatoran yang korup. Pengadilan Suriah pun baru-baru ini telah menjatuhkan hukuman mati kepada Bashar. Tak hanya Bashar, 8 anggota keluarga Bashar juga akan menjalani eksekusi mati, termasuk adik laki-laki dan juga mantan pejabat senior pemerintahan rezim Bashar. Dalam putusannya, pengadilan Suriah mengatakan Bashar al-Assad terbukti bersalah. Dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan luar biasa, membunuh rakyat Suriah. Saat ini Assad masih mengasingkan diri ke Rusia sejak pemerintahannya jatuh. Alhasil, persidangan pun diadakan tanpa kehadirannya dan masih belum jelas kapan dieksekusi. Wajar jika rakyat Suriah kali ini terkejut hebat dengan serangan Israel. Pasalnya, sejak runtuhnya Bashar al-Assad, Suriah pelan-pelan membaik dengan terciptanya sebuah kedamaian. Serangan ke Suriah juga menambah catatan hitam Israel. Bukan gak mungkin jika ini menjadi awal genosida besar yang terus dilanjutkan Zionis di kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa laporan, Israel saat ini fokus berperang untuk merebut sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk kawasan Nabatiyeh, Lebanon Selatan yang sekarang sedang dibombardir. Dalam operasi terbarunya, Israel membombardir Bukit Ali, Al-Taher, dan Kfar Romane. Tak cukup menyerang Lebanon, Israel juga terus meneror penduduk Gaza. Dalam serangan terbarunya, pasukan IDF bahkan terang-terangan memburu warga sipil yang tengah duduk di tepi pantai. Gempuran brutal tersebut dilaporkan menelan 6 korban jiwa, termasuk wanita dan anak-anak, serta melukai banyak orang lainnya. Tujuan buruk Netanyahu memicu perang dengan Turki. Sikap congkak Israel di Suriah tentu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah setempat. Mereka mengambil langkah pengusiran tentara Zionis karena telah melanggar kedaulatan. Assad al-Shibadi mengecam keras tindakan sembrono Israel. Menteri Luar Negeri Suriah ini mengatakan Zionis sengaja memprovokasi pemerintahan baru Suriah. Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap yang lebih tegas guna mengakhiri eskalasi agresi Israel yang terus meningkat terhadap Suriah, kata Assad al-Shibani. Lantas apa yang menyebabkan Israel secara tiba-tiba membombardir Suriah? Apakah ini merupakan ambisi Netanyahu untuk meluaskan operasi militer mereka di kawasan Timur Tengah? Benjamin Netanyahu mengakui jika Israel menjadi dalang di balik serangan ke Suriah. Sang Perdana Menteri itu murka lantaran Suriah mengabaikan peringatan dari Israel.
Netanyahu menyebut Suriah berada di ambang melanggar kesepakatan status quo keamanan. Beliau menuduh pemerintah Suriah telah mengizinkan pangkalan-pangkalan asing berdiri, termasuk mengizinkan pasukan Turki mendirikan pangkalan di dekat daerah pangkalan Abu al-Duhur. Netanyahu mengatakan pendirian pangkalan Turki bisa mengancam dominasi Israel di kawasan. Israel berulang kali memperingatkan Suriah bahwa penempatan seperti itu akan menimbulkan ancaman bagi keamanan Israel. Israel tidak akan mentolerir ancaman terhadap keamanannya dan akan menyambut baik kembali status quo, kata Netanyahu. Apa tanggapan Turki terkait tuduhan yang dilayangkan Netanyahu? Ankara mengecam keras serangan yang menyasar infrastruktur militer Suriah di kawasan pangkalan udara. Menurut Turki, serangan Zionis telah merusak integritas wilayah dan persatuan Suriah. Israel lakukan serangan yang menargetkan infrastruktur dan kemampuan Suriah. Serangan tersebut merusak integritas wilayah dan persatuan Suriah, tulis pernyataan Kemenlu Turki. Turki mendesak dunia internasional untuk mengambil sikap tegas guna mengakhiri agresi Israel di Suriah. Menurut Kemenlu Turki, jika terus dibiarkan akan memicu eskalasi yang besar. Tetapi nampaknya telinga Netanyahu sudah ditutupi bisikan iblis yang begitu jahat. Bukannya berhenti menyerang, Perdana Menteri Israel itu mengancam akan menyerang Suriah lebih dahsyat. Tujuan Netanyahu saat ini memang bukan membombardir ataupun menghancurkan Suriah, melainkan memicu eskalasi dengan Turki. Terlebih lagi jarak Suriah dan Turki nggak begitu jauh. Netanyahu mengatakan Turki merupakan sebuah ancaman bagi Israel. Pria kelahiran Tel Aviv itu mengatakan Turki akan menguasai kawasan Suriah pasca hengkangnya pasukan Amerika Serikat. Netanyahu memang berulang kali menunjukkan ketidaksenangannya dengan Turki, terutama Recep Tayyip Erdogan yang dituduh sebagai pemimpin teroris karena menghalangi genosida Israel. Saking bencinya, Netanyahu sampai-sampai memajang foto dalam kampanye menjelang pemilu. Netanyahu menganggap Erdogan sebagai musuh utama Israel bersama Mojtaba dan Zohran Mamdani. Dalam tweetnya, Netanyahu menuliskan caption, "Jangan biarkan mereka menang." Buruknya hubungan Israel-Turki membuat dunia khawatir akan gejolak peperangan baru. Bukan gak mungkin dalam waktu dekat, Zionis bakal memerangi Turki karena telah lama menghalangi ambisinya. Potensi perang antara Israel dan Turki makin besar mengingat ketegangan yang terus meningkat. Lantas jika perang ini pecah, siapakah yang bakal unggul, Turki atau Israel? Sejauh ini Turki memiliki militer konvensional yang lebih besar dibanding Israel. Perbandingan tersebut tergambar dalam data Global Firepower yang menempatkan Turki di posisi 9. Sedangkan Israel jauh berada di bawah Turki dengan berada di ranking 15. Dari sisi personel aktif, Turki memiliki sekitar 481.000 prajurit. Sementara Israel hanya 169.500 personel. Jika dikompar, perbedaan kekuatan militer jelas lebih mengungguli Turki dan mengalahkan telak Zionis. Tetapi Turki tetap harus waspada mengingat Israel unggul dalam perang wilayah. Amerika Serikat murka dengan tindakan ceroboh Netanyahu. Seluruh dunia tentu berharap peperangan Israel dan Turki tak akan pernah terjadi. Untuk mencegah perang ini pecah, Amerika Serikat secara terbuka mengkritik keputusan sang sekutu Israel. Kritikan tersebut datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, yakni Tom Barrack. Menurut Barrack, serangan Israel ke Suriah merupakan sebuah tindakan ceroboh Netanyahu. Sepatutnya Israel tak melakukan serangan karena bisa memicu ketegangan di kawasan.
Serangan tersebut merupakan eskalasi yang tidak perlu dan tidak membantu menciptakan stabilitas kawasan, kata Barak. Kecaman dari Barak tersebut membuat kita terlintas dengan satu pertanyaan. Mengapa Amerika Serikat begitu murka dengan Israel karena telah menyerang Suriah? Jawaban tepatnya karena Washington sedang menjalin relasi dengan pemerintahan baru Suriah. Ahmed al-Shara berhasil menjadi pemimpin baru pasca menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Barak mengatakan Amerika Serikat bersedia menengahi Suriah agar konflik tak meluas. Pemerintahan al-Shara tidak mengambil sikap agresif atau mempertahankan proksi. Bahkan dia menunjukkan berulang kali untuk meredam konflik dengan Israel, kata Barak. Melihat pernyataan Barak menunjukkan Amerika Serikat gencar membangun hubungan diplomatik dengan Suriah. Terlebih lagi hubungannya dengan rezim al-Shara kian begitu dekat. Tak hanya ingin menciptakan stabilitas, Amerika Serikat juga tak mau hubungannya dengan Turki terputus begitu saja. Sebagai informasi, hubungan Ankara dan Washington sendiri semakin harmonis. Apalagi Amerika Serikat mengizinkan Turki untuk membeli jet tempur F-35. Benjamin Netanyahu keberatan dengan langkah Donald Trump yang menjual pesawat tempur tersebut ke Turki. Menurut Netanyahu, penjualan jet tempur ke Turki bisa mengancam stabilitas keamanan Israel. Dari sinilah Israel terus menunjukkan sikap membangkang berkali-kali enggan menuruti perintah Washington. Mulai dari mengganggu negosiasi Amerika dengan Iran, menolak 15 poin perdamaian di Gaza, sampai yang terbaru yang menyerang Suriah. Israel memang menginginkan peperangan terus terjadi. Gak lain gak bukan karena ambisi Israel Raya yang sedang dibangun oleh Netanyahu. Israel kan sebelum lama ini mengklaim kawasan Lebanon, Gaza hingga Suriah telah berhasil direbut. אנחנו רואים כאן את רכס הבופור, אחרי שהמנהרות שם הושמדו. צה"ל ביצע כאן תמרון, אתם רואים כאן דרך הליטני במבצע גבורה במיומנות אדירה, הכריע את החיזבאללה, לקח את הבופור שמגן על מטולה ועל יישובי הצפון ועל חיילי צה"ל ומאיים על כל מרחבי החיזבאללה באופק. אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. אני אומר, אנחנו... Jika perang dengan Turki pecah, Israel nampaknya sulit mendapat sokongan dari Amerika Serikat. Hubungan kedua negara ini memang tarik ulur, kadang membaik, kadang merenggang. Bukannya kembali harmonis, Israel justru semakin dijauhi Amerika Serikat. Salah satu alasannya adalah karena penolakan Israel terhadap proposal perdamaian Gaza. Perlu diingat kembali, rencana tersebut dicetuskan oleh Board of Peace yang diketuai oleh Donald Trump. Sikap Netanyahu yang menolak proposal tersebut sama saja dengan penghinaan bagi sang presiden. Kredensial Trump bakal menurun karena gagal menuntun Israel menyudahi kekacauan di Timur Tengah. Padahal Trump dan Amerika Serikat dipandang sebagai satu-satunya pihak yang bisa menyukseskan misi tersebut. Apalagi Hamas selaku kelompok perlawanan Palestina dilaporkan sudah menyetujui rancangan tersebut. Namun di luar prediksi, pihak yang menggagalkan rencana besarnya adalah sang sekutu sendiri. Donald Trump yang murka akhirnya mengeluarkan ultimatum kepada Netanyahu. Perintahnya sangat jelas dan tegas untuk menghentikan seluruh serangan ke jalur Gaza. Itulah ulasan Israel cari gara-gara serang Suriah memicu kemarahan Donald Trump dan Recep Tayyip Erdogan. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah perang besar antara Turki dan Israel akan pecah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.